Bismillahirrahmanirrahim. 25. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fariska Delani Hidayah dengan NIM 15220769. Saya di sini sebagai moderator sekaligus MC di dalam presentasi ini melalui Zoom meeting. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, teman-teman saya terlebih dahulu, yaitu Nurjana, Saya Lagia Melati, Iska, dan Veronica Sari. Kelompok kami di sini akan membahas tentang yang pertama ada konsep dasar, yang kedua jenis struktur data, yang kemudian penerapan struktur data dalam dunia nyata, dan yang terakhir yaitu adalah tipe data. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Iska. Saudari Iska, dipersilakan. Ini saya jelaskan apa itu struktur data, manfaatnya, serta konsep dasar struktur data. Jadi di sini struktur data adalah cara menyimpan atau mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database, sehingga lebih mudah diakses. Secara teknis, data itu disimpan dalam bentuk simbol dan angka, dan letakkan di dalam kolom-kolom disusun tertentu. Dalam menyusun data terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami. Yang pertama disebut dengan node dan indeks. Node adalah elemen yang terdapat di dalam struktur data. Setiap node itu berisi pointer dan node selanjutnya. Sedangkan indeks adalah objek dalam struktur data untuk mempercepat proses pencarian data. Ada beberapa manfaat untuk kita mempelajari struktur data. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam proses pemrograman. Yang kedua, memudahkan dalam menggunakan konsep algoritma. Yang ketiga, efisiensi memori yang dipakai. Yang keempat, memudahkan dalam pengaturan data. Bagian ketiga, konsep dasar. Konsep dasar struktur data terdapat dua bagian. Yang pertama, interface. Struktur data masing-masing memiliki antarmuka. Antarmuka merupakan operasi yang mendukung struktur data antarmuka yang hanya menyediakan daftar operasi didukung. Jenis parameter mereka dapat menerima dan kembali jenis operasi ini. Yang kedua, implementasi. Implementasi menyediakan perwakilan internal. Struktur data implementasi juga menyediakan definisi dari algoritma yang digunakan dalam operasi dari struktur data. Pembahasan yang kedua dilanjutkan dia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis struktur data. Yang pertama itu array. Array adalah struktur data yang terdiri dari elemen-elemen data dengan tipe yang sama yang ditempatkan dalam urutan kontigu di memori. Setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks numerik. Array memiliki ukuran yang tetap saat dideklarasikan dan sulit untuk memperluas atau mengurangi ukuran array secara dinamis. Keuntungan utama dari array adalah akses elemen yang cepat dan efisien menggunakan indeks. Tetapi operasi penyisipan dan penghapusan elemen di tengah array membutuhkan pergeseran data yang mahal.
Jenis struktur data yang kedua itu ada stack. Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out. Yang berarti elemen yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang diambil dari stack. Operasi dasar pada stack adalah push, menambahkan elemen ke stack, dan pop menghapus elemen dari stack. Stack dapat diimplementasikan menggunakan linked list atau array. Keuntungan dari array ini, kesederhanaan konsep dan kecepatan operasi push dan pop yang membuatnya berguna dalam pengolahan pemanggilan fungsi, call stack, evaluasi, ekspresi matematika, dan pemecahan masalah lainnya yang melibatkan struktur data berbasis tumpukan. Dan jenis struktur data yang kedua yaitu QA. QA adalah jenis struktur data yang mengikuti prinsip freeze and freeze out, FIFO, yang berarti elemen pertama yang dimasukkan ke dalam QA akan menjadi elemen pertama yang dihapus dari QA. QA mirip dengan antrian di dunia nyata di mana orang pertama yang datang adalah orang pertama yang dilayani. Misalnya gini, ini kan kayak kita biasa tuh belanja di Indomaret. Nah, kalau kita belanja di Indomaret tuh kan kalau kita mau membayar kan terus ada antriannya. Kalau kita terlebih dahulu antrian pertama yang datang, berarti kita pertama yang bayar. Tapi kalau kita yang itu mendapatkan antrian belakangan, berarti kita harus mengikuti antrian pertama selesai, antrian kedua selesai, dan selanjutnya maka kita akan memulai antrian kita sendiri. Di situ kita akan membayar setelah selesai, maka akan dilanjutkan dengan antrian selanjutnya. QA terdiri dari sejumlah elemen yang disusun dalam urutan tertentu. Elemen baru selalu ditambahkan ke ujung belakang QA yang disebut reel atau tail. Sedangkan elemen yang dihapus selalu berasal dari ujung dengan QA yang disebut front atau head. Proses penambahan elemen ke dalam QA atau linked list. Implementasi dengan linked list lebih fleksibel karena memungkinkan penambahan atau penghapusan elemen dengan efisiensi yang lebih tinggi. Ketika elemen baru ditambahkan pointer, rel akan diperbaharui, dan ketika elemen dihapus, pointer from akan diperbaharui. Contoh penggunaan QA dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam antrian panggilan telepon, antrian di toko atau restoran, dan antrian proses dalam sistem operasi, sistem komputer. Nah, kayak contohnya yang itu tadi, kayak kita belanja di Indomaret, kita kan perlu antri tuh bayar belanjaan kita ke Indomaret. Kalau belum sesuai antrian kita nggak akan bisa bayar karena antrian mereka itu belum selesai, jadi kita belum bisa membayar. Setelah mereka selesai, nah kita baru akan lanjut membayar. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis struktur data yang keempat, linked list. Linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari simpul-simpul data yang terhubung satu sama lain melalui referensi atau pointer. Setiap simpul dalam linked list berisi data dan referensi ke simpul berikutnya dalam urutan. Ada dua jenis utama linked list, singly linked list tunggal, dan double linked list ganda. Singly linked list memiliki satu referensi ke simpul berikutnya, sedangkan double linked list memiliki dua referensi, yaitu kesimpulan berikutnya dan sebelumnya.
Keuntungan dari linked list adalah kemampuannya untuk menyisipkan dan menghapus elemen dengan efisien, tetapi kelemahannya adalah akses elemen yang kurang efisien dibandingkan dengan array. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Veronica. Terima kasih. Baik, apakah sudah mendengar suara saya? Iya, Semuanya? jelas. Oke, terima kasih telah memberi waktu dan kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Pelagia Melati kan, Iya. membahas tentang penerapan di kehidupan nyata. Oke, jadi dalam penerapan struktur data ini dilakukan dengan tujuan agar data yang dapat digunakan secara efisien. Dan selain itu juga, teman-teman, struktur data tersebut juga termasuk cara perorganisasian data dalam komputer. Jadi, supaya mudah ditunjukkan, agar penyimpanan data dan penggunaan memorinya lebih efisien, mudah diakses, dan memudahkan pembacaan algoritma pemrograman. Nah, jadi untuk menerapkannya, maka dari itu kita menggunakan array, stack, equate, linked list, dan linked list. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan array, stack, equate, dan linked list dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata ya. Nah, kalau array di sini saya akan mengambil contoh yaitu menonton bioskop di mana melakukan antrian dalam membeli tiket, mobil-mobilan yang antri membeli karcis di pintu jalan tol akan membentuk antrian para calon mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk ikut ujian masuk perguruan tinggi dan membentuk antrian, dan contoh-contoh lainnya banyak dijumpai kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi array ini dia tuh ibaratkannya antrian ya. Jadi siapa yang cepat, siapa yang datang paling lama atau paling terakhir, dia akan menunggu dulu pembeli yang pertamanya dan dia akan melakukan antrian. Yang kedua, dia ada stack, yaitu stack merupakan sebuah kumpulan benda di mana hanya benda yang baru dimasukkan yang dapat diakses atau dilihat. Stack juga merupakan perintah pengumpulan data secara linear yang disebut dengan last in, first out, atau LIFO. Misalnya, tumpukan koran, di mana koran yang paling terakhir ditambahkan dan ditaruhkan di atas tumpukan yang dapat dilihat. Misalkan, kita ada kotak kardus, jadi di dalam kardus yang satunya dalamnya ada koran, jadi koran yang pertama otomatis kita simpan di kardus yang kosong kan, jadi otomatis yang terakhirnya kita masukkan paling atas, jadi koran terakhir dia akan ditumpukan di paling atas supaya dapat dilihat. Lalu berikutnya equity, yaitu kebalikan dari stack. Pada equity, urutan yang digunakan yaitu menggunakan konsep FIFO, yaitu first in, first out, di mana data yang pertama kali masuk akan menjadi data yang pertama kali keluar. Tipe ini diibaratkan seperti orang sedang mengantri, siapa yang pertama datang maka akan dilayani terlebih dahulu.
Nah, hampir sama dengan array tadi ya, dan juga stack. Jadi contoh kehidupan sehari-harinya saya akan mengambil di di pelayanan kasir. Misalnya kita akan membeli makanan atau minuman. Jadi kita datang lebih awal. Nah, kita kita datang dari awal ini kita akan lebih dulu dalam proses pembayarannya di kasir nanti. Yang di belakang otomatis dia akan mengantri. Jadi dia akan mengikuti di array. Yang keempatnya di sini ada linked list. Yang terakhirnya linked list ya terdiri dari urutan data linear yang dihubungkan satu sama lain. Ketika menggunakan linked list, kita harus menggunakan akses data secara manual karena kita tidak bisa mencari data secara acak. Jadi kalau linked list ini kayak sekumpulan data atau nomor-nomor pada keyboard atau data-data yang kita buat tuh. Jadi dia tidak bisa secara acak untuk mencari nomor-nomor tersebut. Jadi kita harus menggunakan secara manual. Nah, jadi secara umumnya fungsi array ini digunakan untuk menyelesaikan masalah. Begitu. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya Nurjana. Silakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Veronica Sari. Materi yang akan saya bahas adalah tipe data. Nah, apa sih tipe data itu? Tipe data adalah sebuah pengklasifikasi data berdasarkan jenis data tersebut. Tipe data dalam pemrograman mengacu pada jenis nilai yang dapat disimpan dan diolah oleh sebuah variabel. Tipe data menentukan jenis operasi yang dapat dilakukan pada nilai tersebut. Berikut ini adalah penjelasan umum tentang tipe data dan 9 jenis tipe data yang umum digunakan dalam pemrograman. Pertama, tipe data angka atau numerik. Tipe data bilangan bulat integer mewakili angka bulat tanpa bagian pecahan seperti 1, 2, -5, dan 0. Tipe data bilangan desimal atau float mewakili angka dengan bagian pecahan seperti 3,14, 2,5, atau -0,75. Yang kedua, tipe data teks atau string. Tipe data string mewakili urutan karakter seperti Hello World, OpenAI, atau 1, 2, 3. Yang ketiga, tipe data logika atau boolean. Tipe data boolean hanya memiliki 2 nilai, yaitu benar, true, atau salah, false. Digunakan untuk logika pengambilan keputusan. Tipe data karakter. Tipe data karakter mewakili satu karakter seperti A, B, atau C. Biasanya digunakan untuk memanipulasi string. Yang kelima, tipe data daftar atau list. Tipe data list mewakili kumpulan nilai dalam urutan tertentu. Nilai-nilai tersebut dapat mewakili tipe data yang berbeda-beda. Misalnya, dalam kurung 1, 2, 3 adalah sebuah list yang berisi 3 bilangan bulat. Yang keenam, tipe data tuple. Tipe data tuple mirip dengan list, tapi bersifat tidak dapat diubah. Artinya, elemen-elemennya tidak dapat diubah setelah dibuat. Didefinisikan dengan tanda kurung. Seperti dalam kurung 1, 2, 3. Yang ketujuh, tipe dataset. Tipe dataset mewakili kumpulan nilai yang unik dan tidak diurutkan. Setiap nilai dalam set harus unik, didefinisikan dengan tanda kurung kurawal seperti
kurung awal 1, 2, 3. Yang ke-8, tipe data kamus. Tipe data dictionary mewakili kumpulan pasangan kunci nilai atau key value. Setiap kunci harus unik dan nilainya dapat berbeda-beda. Didefinisikan dengan tanda kurung kurawal dengan setiap pasangan kunci dan nilai dipisahkan oleh titik 2. Seperti nama, titik 2, John, petik 2, usia, titik 2, 25. Yang ke-9, tipe data objek. Tipe data objek mewakili sebuah objek yang terdiri dari properti atau data dan metode atau fungsi. Tipe data ini lebih kompleks dan seringkali dikostumisasi sesuai kebutuhan dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, pemilihan tipe data yang tepat sangat penting dalam pemrograman karena dapat mempengaruhi efisiensi program dan jenis operasi yang dapat dilakukan pada nilai tersebut. Sekian penjelasan tipe data. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan yang sudah kami buat dari materi-materi yang sudah disampaikan. Silahkan Kak Fariska. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan semua materi yang kita presentasikan hari ini. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah pemahaman tentang konsep dasar pemrograman, struktur data, penerapannya, dan tipe data merupakan fondasi yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep ini, pengembang dapat merancang dan mengimplementasikan program yang efektif, efisien, dan mudah dipelihara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat diterima dengan baik dan menjadi ilmu untuk kita semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam.